Selamat siang ya teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi ya yang akan buyback gitu. Karena ini saya juga baru nemu gitu setelah baca-baca di keterbukaan informasi. Saham yang akan di buyback itu adalah saham IGAR ya. Dia rencana buyback itu sejak tanggal 8 November ya. Cuma RUPS-nya baru diadakan tanggal 15 November gitu. 15 Desember, sorry. Dan tanggal 15 Desember RUPS beneran ternyata persetujuan buybacknya itu ternyata disetujui ya. Singkat cerita disetujui dan mulai buyback sejak tanggal 15 Desember ya. Dan tentang tujuannya, tujuan kenapa emiten itu melakukan buyback saham ya gitu. Emiten melakukan buyback saham itu karena untuk meningkatkan likuiditas dan kinerja saham perseroan ya. Ini agak aneh ya, meningkatkan likuiditas tapi kok di buyback gitu. Serta memberikan kepercayaan kepada investor melalui tingkat pengembalian yang lebih baik gitu. Jadi saham yang di buyback itu akan masuk ke saham treasury ya. Sedangkan di saham treasury itu dia tidak akan mendapatkan hak dividen dan lain-lain gitu. Yang akan berimbas kepada earning per share-nya itu yang meningkat gitu. Misal nih ada perusahaan labanya 100 juta, dia nerbitin 100 lembar saham gitu. Maka setiap lembar kan dapat 1 juta kan, karena 100 dibagi 100 lembar saham. Ketika misal 50 lembar sahamnya di buyback, maka sisa lembar beredarnya hanya ada 50. Sementara labanya itu masih 100 juta gitu. Makanya earningnya itu akan meningkat ya, tergantung rasio dari buybacknya itu gitu. Di sini pun dijelaskan ya bahwa saham yang telah dibeli oleh perseroan tidak digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat, umum pemegang saham, dan juga tidak berhak mendapatkan dividen gitu. Ya jadi kertas lagi gitu. Kemudian ini kinerja earningnya itu setelah buyback saham ya. Laba periode berjalan sebelum buyback saham itu segini. Kemudian dia buyback saham itu menggunakan aset ya. Asetnya itu berupa cash ya. Ini jangan salah kira-kira, jangan salah tangkap ya teman-teman. Jangan kira bahwa dia menjual asetnya untuk membeli saham itu enggak. Asetnya itu berupa cash, berupa sisa saldo laba itu untuk membeli kembali saham perseroan gitu. Cuma ini masih kecil ya, masih kecil dan ini ekuitasnya juga akan berturun dikit ya. Dan juga earningnya itu menjadi 31,03 per lembar saham ya, hanya bertambah 1,6 ya. Ini sebenarnya sangat kecil gitu. Saham yang akan di buyback itu 50 juta lembar saham atau 500 ribu lot ya. Kemudian di atas juga tertera bahwa yang dikeluarkan untuk buyback itu 22 miliar 635 juta. Sini tertulis 22 miliar 635 juta berasal dari kas perseroan gitu. Dan yang akan di buyback itu 50 juta lembar saham atau 500 ribu lot. Kalau dibagi 22 miliar 635 juta dibagi lembar sahamnya itu berarti range rata-rata buybacknya itu ada di angka 452,7 ya per lembar sahamnya gitu. Kemudian yang ditunjuk, sekuritas yang ditunjuk untuk melakukan buyback itu PT Ina Sekuritas Indonesia atau kode brokernya itu RP ya gitu. Dan pembelian kembali itu melalui perdagangan BI gitu. Berarti melalui pasar reguler ya, tidak bisa di pasar negosiasi ataupun pasar tunai gitu. Ini kemudian pihak-pihak seperti komisaris, direktur, pegawai dan segala macam itu dilarang melakukan transaksi saham selama periode buyback ya. Jadi ownernya itu tidak bisa menjual saham mereka untuk di buyback ya. Artinya yang di buyback itu murni porsi masyarakat yang murni porsi retail gitu. Kemudian untuk periode buybacknya itu 18 Desember sampai 14 Juni 2025 ya. Itu masih 1,5 tahun lagi gitu. 1,5 tahun dan ini eh, grafik ya pergerakan harga saham IGAR ya.
Sekarang ada di level 440 ya per lembar sahamnya gitu. Kalau di saham-saham buyback kayak gini itu sebenarnya Bapak Ibu jangan mengharapkan return yang tinggi ya. Cuma yang diharapkan itu adalah ketenangan dalam memegang saham gitu. Kalau kita pegang dalam jumlah banyak itu kita merasa tenang gitu. Karena ya periode buyback itu akan di buyback sama emitennya gitu. Tapi style trading seperti ini itu nyaman ya buat saya karena daripada saya ngejar yang fluktuatifnya tinggi, lebih baik saya ngejar yang tenang, returnnya nggak tinggi-tinggi amat, nggak terlalu masalah buat saya gitu. Yang penting konsisten gitu. Contohnya di IGAR ini gitu, kita bisa buat eh, batasan stop loss itu di area sini ya, di area 430-an ya. Dan untuk targetnya karena rata-rata harga buybacknya itu di angka 452, maka kita nggak usah tinggi-tinggi gitu. 452 kan itu hanya di sini ya. Harganya masih di sini gitu. Kita misal kita beli pun kita pasang over aja di 470 gitu. Biasanya itu mereka akan HK ya, biasanya gitu akan HK. Contohnya ya di saham LTLS ini ya. Sempat saya bahas itu kan rata-rata harga buybacknya itu ada di 1050 ya. Cuma harganya sempat spike dulu bahkan sampai 1300 ya, naik 26,16% ya. Cuma ya dia tetap akan balik lagi ke pada harga average yang perlu di buyback ya gitu. Ini transaksi ya, transaksi buyback yang sudah terjadi ya. Itu average-nya di 436 ya. Sejak tanggal 15 Desember ya tahun 2023. Baru sedikit banget ya, ini baru 22.994 ya. Sementara yang di buyback itu perlu 500.000 ya. Karena ya IGAR ini juga salah satu saham non liquid ya. Makanya saya cukup berani ya kalau saham non liquid gini mau di buyback ya. IGAR ini bid overnya begini ya. Ini kalau ada bid over tebel itu ya kemungkinan ada palangan dari big playernya gitu. Ini ya broker yang buyback itu biasanya masangin bid rapih ya gitu. Gitu sih. Jadi untuk IGAR ya sebenarnya menarik gitu. Terus secara fundamental dia juga bukan emiten yang busuk-busuk amat gitu. Lihat nih, dia itu punya cash 406 miliar ya. Market cap itu 427 miliar gitu. Jadi Bapak Ibu itu beli saham, beli perusahaannya di mana di perusahaan tersebut itu terdapat cash yang sebanyak nilai perusahaan itu gitu. Nih, ini ya eh, luar biasa sekali ya. Jadi ada perusahaan A nih, dia punya tambang, punya aset 800 miliar ya, total asetnya gitu. Tapi dari total aset itu 406 miliarnya itu berupa cash ya, berupa cash. Sementara perusahaan itu dijual 427 miliar ya. Ini ya, ini sangat 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 luar biasa ya kalau menurut saya ya. Ini cashnya besar banget gitu. Bisa saja nanti dia akan memberikan dividen jumbo itu kan kita nggak tahu ya karena ini juga saham-saham non liquid ya. Earning per share-nya itu untuk tahun ini itu di angka 39. PBV-nya itu 0,5 kali ya karena book value-nya itu di angka 850 ya. Sementara harga sahamnya 440 ya. Ini ya tergolong murah dan cash-nya ini loh yang membuat saya sangat tertarik ya. Cash-nya itu gede banget gitu. Sementara market cap-nya itu kecil banget ya. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi IGAR ini ya aman gitu. Gak akan kolaps lah. Utangnya juga kecil gitu. Utangnya ya dibandingkan cash ini hanya 10% lah. Ya 15% gitu. Ini menarik ya menurut saya. Saya sendiri kemungkinan akan ikutan ya di saham IGAR ini gitu. Gitu sih untuk saham buyback, saham IGAR ya semoga menjadi referensi untuk investasi Bapak Ibu teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat dan kita nunggu sampai menit ke-10. Gila, cash banyak ini coy. Market cap 400 miliar.
Di dalam perusahaannya ada cash 400 miliar. Dia juga punya aset berupa perusahaannya, revenue yang meningkat, net profit yang terus bertumbuh. Luar biasa saham Icar, saham non liquid.